Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Juliati dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu yang A, relief Pulau Kalimantan. Kalimantan merupakan nama daerah Indonesia di Pulau Borneo atau wilayah negara Malaysia, dan Brunei juga ada yang berada di Pulau Borneo. Berdasarkan luas, Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia. Setelah Irian dan Greenland, bagian utara Pulau Kalimantan, Sarawak, dan Sabah merupakan wilayah Malaysia yang dibatasan langsung dengan Kalimantan, wilayah Indonesia, dan wilayah Brunei Darussalam. Di bagian selatan dibatasi oleh Laut Cina Selatan dan Selat Karimata. Bagian timur dipisahkan dengan Pulau Sulawesi dan Selat Makassar. Di bagian tengah pulau merupakan wilayah bergunung-gunung dan berbukit. Pulau Kalimantan terbagi menjadi 4 zon yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Zona yang 1, Kalimantan Selatan, terdiri dari dataran aluvial, dataran banjir, tanggul alam, dan backswamp. Zona yang kedua, Kalimantan Barat, berupa pegunungan geotiklinal yang batuannya terdiri dari granit dan batuan berumur termokarbon. Zona yang ketiga, Kalimantan Tengah, merupakan geotiklinal yang di beberapa tempat menunjukkan aktivitas vulkanis yang tidak aktif lagi, misalnya pegunungan Iran. Zona yang keempat, Kalimantan Timur, terdiri dari pegunungan antiklinal dari geantiklinal meratus. Di Depresi Mahakam merupakan delta yang cukup cepat berkembangnya sebab material dan daerahnya merupakan dangkalan terusan dari Selat Sunda, di mana basemennya stabil dan muatan sedimen yang diendapkan di beberapa tempat menyebabkan delta perkembangan dengan baik serta alirannya lambat. Yang kedua, kondisi geologis Kalimantan. Kompleks batuan dasar di Kalimantan di bagian barat dan bagian tengah Kalimantan termasuk pegunungan Skwaner, mewakili singkapan dasar benua terbesar di Indonesia. Batuan dasar adalah batuan di dasar lapisan stratigrafi yang umumnya lebih tua dari batuan di atasnya. Batuan ini biasanya mengalami metamorfosis bila terkena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Ikhwanul Taufik akan melanjutkan materi tentang struktur geologi Kalimantan. Yang materi ini sudah dijelaskan lebih dahulu oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah tektonik Pulau Kalimantan. Yang pertama yaitu basemen pra-Eosen. Basemen pra-Eosen ini tersusun atas kerak yang stabil atau disebut kapur awal. Bagiannya dari lempeng Asia Tenggara meliputi barat daya Kalimantan, Laut Jawa, dan bagian barat Sumatera, sampai semenanjung Malaysia. Wilayah ini dikenal sebagai Sundaland. Yang kedua, permulaan cekungan Eosen. Banyak dari penulis memperkirakan bahwa keberadaan zona subduksi ini dari arah tenggara di bawah barat laut Kalimantan pada periode Kapur dan Tersier awal, yang menjelaskan kehadiran ophiolite, melanges, broken formation, dan struktur tektonik kelompok Rajang di Sarawak, formasi Crocker di bagian barat Sabah, dan kelompok Embaluh. Batas sebelah timur Sundaland selama Eosen yaitu wilayah Sulawesi yang merupakan batas konvergensi pada Tersier, dan sistem akresi terbentuk sejak Eosen. Kemudian yang ketiga yaitu tektonisme Oligocene. Tektonisme Oligocene ini dimulai pada pertengahan Oligocene di sebagian Asia Tenggara, termasuk Kalimantan dan bagian utara lempeng benua Australia. Kemudian yang terakhir, tektonisme Miocene.
Di wilayah sekitar SSC pada Miocene awal sampai tengah, terjadi perubahan yang sangat penting. Pemekaran lantai samudra di SCS berhenti sebagai subduksi di Sabah dan Palawan. Mulai terjadi pembukuan Laut Sulu dan abduksi oviolet di Sabah. Di sini didapatkan dari buku Clennell 1950, Opechin, Van der Waal, dan Armin 1992. Membukanya cekungan margin Laut Andaman terjadi pada sebagian awal Miocene tengah. Mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Dahlia akan melanjutkan materi kami yaitu struktur geologi Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu kerangka tektonik regional Kalimantan. Jadi, kerangka tektonik regional Kalimantan yaitu Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar yang menjadi bagian dari lempeng makro Sunda. Nah, menurut Toponir 1982, lempeng Asia Tenggara ditafsirkan sebagai forgemen dari lempeng Australia yang menjerit ke Tenggara sebagai akibat dari tumpukan kerak benua India dengan kerak benua Asia yang terjadi kira-kira 40 sampai 50 juta tahun yang lalu. Gambar 3.2 kalian bisa melihat di bawah. Nah, jadi forgemen dari lempeng Asia ini kemudian dikenal sebagai lempeng mikro Sunda yang meliputi sepanjang Malaya, Sunda, Jawa, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Jadi adapun batas-batas tektonik yang paling penting di sebelah timur adalah yang pertama, kompleks subduksi Kapur Tersai awal yang di arah timur laut dimulai dari Pulau Jawa dan membentuk pegunungan Meratus sekarang. Nah, yang kedua, ada juga susur mendatar utama di Kalimantan Timur dan Utara. Nah, dan yang ketiga yaitu jalur subduksi dan Kalimantan Utara, Sarawak dan Laut Natuna. Jalur ini dikenal dengan jalur Lupar. Baiklah, mungkin segini saja yang saya dapat jelaskan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.